Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube BSP Top. Para sahabat, selamat berjumpa di hari ulang tahun atau ke-79 RI. Saya berada di lingkungan perumahan saya, Bumi Sani Permai, RT 004 RW 14 Desa Bumi Sani Permai, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini saya mau berbagi cerita di HUT ke-79 RI. Saya berkumpul bersama bapak-bapak di lingkungan RT 4, yang belakang Pak Sadikin, kemudian di samping saya, silakan memperkenalkan diri. Berlian. Silakan Awal. Pak Sawal. Ini ceritanya nih, walaupun kami sudah bertetangga dari tahun 90-an, tepatnya 95, ini merupakan reuni. Rumah saya di gang tengah, ini di gang belakang ini hampir 6 tahun saya nggak main ke sini. Karena waktu saya banyak kesibukan. Nah, ini momentum spesial untuk bersilaturahmi. Gimana kesan-kesan Pak Ber selama kita bertetangga, Pak Berlian? Ini adalah persahabatan dari kita muda, baru masuk Bumi Sani tahun 90-an, sampai tua, alhamdulillah pada kompak semua. Begitu juga dari Pak Arif Rahman Hakim, yang sangat sibuk dan sangat aktif di lingkungan kita. Kita sangat mendukung dan beliau super oke. Iya. Terima kasih Pak Arif. Ya, Pak Sadikin komentarnya? Ya, sama kayak Pak Berlian tadi. Sama Iya. Pak komentarnya. Apa itu? Ya, kayak Pak Berlian tadi. Pak Sawal komentarnya? Jangan sama. Oke, terima kasih Pak. Lama ini kita yang ketemu sekarang pas tanggal 17 Agustus ini yang ke-79 bertemu lagi Bertemu dengan Pak dengan Arif sehat Rahman Hakim. walafiat, Amin. panjang umur. Ya, Pak Aan komentarnya? Terima kasih Pak Arif. Semoga tetap kita sukses selalu. Amin. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Amin. Bumi Sani tetap jaya. Ya. Oke. Ya. Para sahabat, saya merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar RT 004 yang pernah dinobatkan sebagai RT teladan di lingkungan Bumi Sani Permai. Di BSP ini terdapat 16 RT dan RT 004 pernah terpilih sebagai RT teladan karena kekompakan warganya dalam berbagai bidang. Saya, Pak Ber, ini kan Bumi Sani ada 2 tahap ya pembangunannya ya. Ya. Tahap pertama yang di seberang jalan sana RT 1 sampai RT itu 3. tahun 93, 94, ya 92 Nanti kita selamat. mulai dihuni. Nah, yang untuk tahap kedua ini mulai ramai dibangun dan dihuni 94, 95. Ya. Saya beli yang tahap kedua, baru saya tempati awal 96 karena sebelumnya saya kontrakan. Dan perasaan saya, Pak, wah, lingkungan sini enak. Gimana perasaan Pak Ber? Ya, begitu kita masuk ke lingkungan RT 04, dulunya kan kita terpecah nih, RT 03, yang di depan sini RT 04. Jadi begitu RT ini disatukan, RT 3 dengan RT 4 digabung, itu suasananya makin enak lagi. Warganya pada kompak semua, silaturahminya terjaga, baik dari gang depan, gang tengah, gang belakang maupun pinggir jalan. Iya. Semua kita kompak semua. Dan sebelum-sebelumnya Pak Arif Rahman Hakim ini, beliau ini sangat aktif di dalam tenis meja untuk berbagi ilmu dengan warga-warga di sini, dan saat sekarang beliau mungkin sibuk di tempat lain. Ya,
di sini sementara vakum dulu, tapi alhamdulillah beliau masih aktif di tempat lain. Iya. Mudah-mudahan nanti berlanjut lagi. Amin. Gimana kesan Pak Sadikin tentang lingkungan tetangga di RT 4 Pak Dikin? Ya, alhamdulillah lingkungan RT 4 khususnya di gang ini ya itu udah melebihi kayak saudara Pak, antar tetangga itu. Jadi ada sesuatu apa namanya kepentingan itu mesti selalu bergotong royong begitu Pak. Iya. Jadi saya merasa sangat nyaman sekali Pak ya tinggal di Bumi Sani khususnya di gang kita ini. Gitu, Iya. Pak Arif. Iya. Pak Sawal, gimana kesannya lingkungan tetangga di RT 4? Ya alhamdulillah Pak, selama ini kompak selalu semuanya, nggak ada apapun masalah. Gotong royong. Gotong royongnya nomor 1 Pak, Iya. semuanya. Iya. Pak Aan? Di lingkungan ini sangat kompak serta harmonis. Rukun antar tetangga, saling bantu, saling gotong royong. Jadi betah ditinggal di Bumi Sani. Betah Pak ya? Ya, betah. Iya. The Bluetooth device is ready to pair. Panas juga ya. Harus pindah kemana lagi Nggak kan? terasa Pak Arif tahu dong udah tua Eh, para sahabat, saya seperti halnya bapak-bapak di lingkungan RT 4 itu cari nafkahnya di luar Bekasi, ada yang di Jakarta, Bogor, Tangerang dan lain sebagainya. Nah, mungkin di lingkungan RT 4 ini saya yang memecahkan rekor karena jarang pulang. Saya bekerja sebagai wartawan dari sejak bujangan hingga berumah tangga, selalu berkantor di Jakarta. Karena jarak rumah ke Jakarta jauh, saya nginep di kantor dan pulang seminggu sekali. Dan saya merintis karir sebagai wartawan di tahun 1987 hingga kini, dan bekerjanya tempatnya gonta-ganti karena ada yang bangkrut terus pindah. Kemudian pada tahun 1995 setelah lama berkarir sebagai wartawan hiburan, saya fokus sebagai wartawan politik. Jadi saya banyak liputan ke tokoh-tokoh partai politik. Dan ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004 yang merupakan Pilpres pertama yang langsung dipilih oleh rakyat, itu membawa berkah bagi saya karena pada tahun 2007 saya direkrut menjadi staf kepresidenan. Jadi saya berkantor di Istana Kepresidenan. Latar belakang saya sebagai wartawan, tapi SK pengangkatannya sebagai di staf kepresidenan. Saya harus rutin berkantor di sana dan banyak perubahan bapak-bapak yang terjadi. Biasanya sebagai wartawan pakai celana jeans ya. Begitu di istana kan harus rapi. Wah, terus nggak boleh pakai sepatu sport. Terus, nah tugas saya di Istana Kepresidenan memberi laporan kepada Presiden mengenai berbagai kegiatan, menerbitkan tabloid yang dibagikan secara gratis ke berbagai daerah, dan saya bersama tim juga melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah, termasuk dengan Bapak Presiden. Ini merupakan suatu hal yang patut disyukuri, tapi sebenarnya semua orang bisa mendapat peluang di situ. Ini karena karunia Allah. Nah, karena berbagai kesibukan itu, termasuk saya nginep Pak di kantor Presiden Pak. Saya awalnya berada di Binagraha. Binagraha itu bekas kantornya Pak Harto selama berkuasa 32 tahun. Wah, luar biasa dinginnya. Udah tidur pakai selimut macam-macam, tetap bikin. Baru tahu rupanya aslinya sentral. Nggak tahu sentralnya di mana. Terus
saya yang pernah kunjungan langsung bersama Presiden SBY antara lain di Magelang, di Bali. Jadi pada saat ke Lampung juga saya juga sama tim memberikan konsep untuk masukan ke Bapak Presiden. Namun di tengah kesibukan bekerja itu tetap untuk menjaga kesehatan, saya tetap berolahraga, khususnya tenis meja atau pingpong. Salah satu kebanggaan saya kalau berhasil membawa tim RT 4 menjadi juara di lingkungan RT Bumi Sani atau apa namanya BSP antar RT, dan alhamdulillah di masa lalu tim RT 4 berjaya bukan hanya di lingkungan Bumi Sani tapi juga di desa kecamatan. Itu untuk tim. Sedangkan untuk individu saya sering mengikuti turnamen. Salah satu prestasi saya di tingkat nasional adalah juara kedua kejuaraan nasional tenis meja Bali Open 2018 di Gor Lila Buana Denpasar, Bali pada Juni 2018. Itu untuk kategori wartawan, karena kategorinya banyak. Khusus untuk kategori wartawan pertandingannya perorangan. Para sahabat, ini boleh lagi curhat Pak ya? Karena ini saya dulu aktif latihan di sini, ada tenis meja ya, untuk apa namanya, bagi-bagi ketawa, ilmu, pokoknya kumpul sama bapak-bapak baik yang baru belajar maupun juga pintar, menyenangkan. Olahraga itu penting, tapi lebih penting lagi kalau capek jangan dipaksakan, karena banyak kejadian saking nafsunya pimpung jatuh. Terus hindarin teman-teman kalau habis berolahraga jangan langsung minum air dingin, paling enggak air mineral aja dulu. Kalau suhu badan udah dingin, sudah nggak panas, boleh. Jadi kalau kita nafsu minum tadi, nanti 2 jam terasa puyeng gitu. Terus mau cerita apa lagi nih? Tadi udah terpikir. Nah ini bapak-bapak yang berada di samping saya ini bapak-bapak yang luar biasa semangatnya, dan itu menjadi inspirasi bagi saya. Dulu Pak Sawal kalau hobi main voli ya. Main voli. Dulu waktu antar RT. Itu yang sampai ribut kaya itu. Iya. Terus kalau Pak Ber, Lian lebih cenderung ngasih support. Kalau Pak An nih terkenal rajin ibadahnya ini. Iya, rajin ibadahnya. Para sahabat, saya bersyukur di usia menjelang 59 tahun ini masih tetap aktif bekerja sebagai wartawan. Seharusnya usia pensiun 56. Pada saat usia 56 yang punya perusahaan ngumpulin semua pimpinan dan karyawan, diumumkan saya lanjut, alhamdulillah. Oleh saya 57 lanjut terus. Alhamdulillah 58 tahun lanjut. Nah 59 kita lihat nanti kebijakan dari manajemen. Saya mengelola atau sebagai pelaksana tugas pemimpin redaksi situs berita obsesinews.com. Kalau dulu sebelum era digital itu kerja di koran sama majalah. Mulai era reformasi, era digital, banyak media cetak berkembangan. Jadi sekarang larinya ke era digital. Saya bersyukur mendapat kepercayaan sebagai
pelaksana pemimpin redaksi, jadi membayar sejumlah wartawan. Saya juga punya wewenang mengedit. Ya ini semua disyukurin. Bicara soal bersyukur, kita memang harus banyak bersyukur. Kalau dipikir-pikir, Pak An, seperti nggak masuk akal. Saya dari desa, berpendidikan nggak tinggi, kuliah nggak selesai, bermodal sebagai wartawan, pergaulan kurang luas, tapi Allah memberi jalan saya bekerja di Istana Kepresidenan 2 periode. Jadi periode saya masuk 2017 sampai 2019. 2019 saya sempat deg-degan. Aduh, SBY terpilih lagi enggak nih? Ternyata terpilih dan bos saya langsung terpilih. Arif lanjut. Sampai jadi ini apapun usaha yang kita lakukan itu nggak lepas dari intervensi Allah. Jadi pada intinya kita harus tetap semangat bekerja dan berdoa. Apapun hasilnya kita serahkan ke Allah. Tapi yang pasti nggak boleh kita putus asa. Jadi saya sering merenung waktu di istana, mimpi apa saya bisa kerja sebagai staf kepresidenan. Dan kesibukan saya waktu di Istana Kepresidenan luar biasa. Jadi misalnya habis dari luar kota, datang Sabtu, Minggu saya udah ngantor lagi. Jadi nyiapin bahan, pokoknya super sibuk. Sampai-sampai kadang-kadang dari luar kota tuh ke rumah cuma sebentar, berangkat lagi ke istana, nginep. Ini apa yang saya sampaikan bukan hal yang istimewa, biasa aja. Tentu Pak Ber, terus Pak An sama Pak Sawal punya pengalaman yang luar biasa. Apalagi Pak Ber ini punya pengalaman dapat proyek di Kalimantan Timur yang tentu luar biasa pengalaman. Apa pengalaman yang menarik waktu itu, Pak? Pengalaman yang menarik yang dijadikan ibu kota sama Pak Jokowi sekarang, saya 2,5 tahun di Penajam Pasir Utara, dan saya tahu persis lokasi di situ. Waktu saya di sana dulu membangun pasar induk, jadi daerah Sepaku itu saya hafal, daerah tempat kita lewat, tempat kita main ke arah Tanah Grogot namanya. Iya. Itu yang namanya Kalimantan Timur yang Penajam Pasir Utara. Yang dijadikan IKN. Ya sekarang jadi IKN itu. Iya, jadi kita pernah di daerah situ. Luar biasa. Luar biasa. Jadi setelah lihat bangunannya kemarin juga kaget juga. Hebat sekarang Kalimantan Timur gitu loh. Kalau dulu itu daerah kampung, daerah hutan. Sekarang gitu. oke. IKN oke. Terakhir kapan ke situ, Pak? Apa waktu garap proyek aja? Garap proyek aja. Tahun berapa itu? 2020 kalau nggak salah terakhir. Sekarang garap proyek apa, Pak Berlian? Sekarang saya proyek di daerah Cibarusa, lagi bangun perumahan. Ya, Pak Berlian ini bergerak di bisnis properti. Kalau Pak Sawal, apa pengalaman yang paling berkesan berkaitan sama pekerjaan? Ya kalau saya sebagai chef Iya. Berapa tahun Pak jadi chef, Pak? 45 tahun Alhamdulillah. Sampai sekarang, Pak? sampai sekarang. Sekarang di restoran mana, Pak? Sekarang buat sekarang ini kita masih mondar mandir aja Pak, dan datang pulang kalau kita mau absen aja gitu. Oh gitu, di Jakarta, Pak ya? Di Jakarta Pak. Alhamdulillah sehat selalu, Pak ya. Amin, amin. Kalau Pak An ini di BUMN atau anak BUMN, Pak? Di BUMN, kawasan berikat Nusantara. Sampai sekarang, Pak? Sekarang udah pensiun. Oh, Udah gitu. 2 tahun pensiun. Sekarang berapa usia, Pak? 58. Ya, Tapi penampilannya kayak masih 48, Pak. Penampilan masih oke. Itulah hebatnya tinggal di bumi saya. Biar tua tapi muda kan gitu. Para sahabat, saya semalam pulang, terus terasa capek. Tadi pagi saya hanya memonitor kegiatan panitia di grup WA. Kok mau keluar malas gitu. Terus saya tidur, habis sholat asar saya niatin, kepingin silaturahmi sama bapak-bapak di gang belakang. Apalagi saya udah lama nggak kesini. Bama pun kesini paling bapak jalan. Demikian
teman-teman berbagi cerita, mudah-mudahan menginspirasi, dan sekali lagi tetap semangat berusaha dan berdoa, karena apapun yang kita lakukan tidak lepas dari intervensi Allah. Salam sehat. Terima kasih Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.